Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irwan Hidayat di channel Rumah Institute. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tentunya sangat istimewa karena kita kedatangan tamu kehormatan yang tentu saya merasa sekarang ada di luar negeri, karena tema hari ini kita berbicara persoalan pemuda Indonesia yang ingin melanjutkan studi di luar negeri, salah satunya yaitu negara Turki. Nah, pada kesempatan kali ini Rumah Institute alhamdulillah mendatangkan salah satu mentor kita yang luar biasa dari Indonesia, yang tentu sudah mempunyai pengalaman luar biasa khususnya di Turki dan berbagai negara lainnya. Tapi wabil khusus kali ini kita fokus pada Turki itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama Mas Sabil. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, tentu Mas Sabil ini salah satu mentor bagi saya itu adalah mentor luar biasa dari pemuda Indonesia untuk memfasilitasi teman-teman yang punya tekad keinginan kuliah ke luar negeri. Nah, hari ini saya ingin diskusi santai lah bersama beliau seputar kawan-kawan pemuda Indonesia ini yang ingin kuliah ke luar negeri, Mas. Pasti ini banyak kalau berbicara tentang pemuda Indonesia yang berkeinginan untuk melanjutkan ke luar negeri, tapi prosesnya yang ribet bagi saya begitu dari sisi saya pribadi. Nah, sebelum jauh berbicara tentang Turki, mungkin Mas Sabil ini sebagai apa di ini? Fatih Gazi. Saya di Fatih Gazi sebagai Direktur Utama PT Fatih Gazi Indonesia. Jadi memang kita berfokus untuk mempersiapkan teman-teman yang untuk kuliah di Turki, seperti itu, Mas. Nah, itu sekilas tentang beliau sebagai teman-teman, kawan-kawan penonton semua. Mungkin nanti teman-teman bisa dicek di bawah deskripsi ini. Lebih lanjutnya silahkan dicek di Instagramnya Fatih Gazi Turki, bisa dicek ya teman-teman yang penasaran ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri khususnya Turki. Nah, kali ini saya ada beberapa poin pertanyaan, Mas. Pertanyaan ya, salah satunya apa sih yang menarik kuliah di Turki ini, Mas? Baik, apa yang menarik kuliah di Turki? Yang pertama, biaya kuliah di Turki itu murah, Mas. Murah ya. Murahnya semurah apa? Contoh tahun kemarin siswa kita ada yang berangkat ke Turki, dapat di Kırklareli University. Itu sebuah kota sekitar 2 jam sebelah barat dari Istanbul, bagian Eropa. Ada yang dapat jurusan manajemen kesehatan, jurusan manajemen bisnis, jurusan ilahiyat atau keagamaan. Ada juga yang dapat jurusan perdagangan internasional. Itu biaya kuliahnya hanya sekitar 510 lira, atau kalau dirupiahkan itu 550.000 lah rupiah per semester gitu. Yang paling mahal misalnya di Ankara University, ada siswa kita yang dapat jurusan aquaculture engineering, ada juga yang dapat jurusan manajemen development real estate, itu 4.400 lira, sekitar 4,5 juta lah per semester. Jadi memang kuliah di Turki itu rata-rata cuma sekitar 3-4 juta rupiah per semesternya ya, selain kedokteran di farmasi. Nah, kenapa bisa murah? Karena pemerintah Turki itu punya anggaran yang sangat besar buat pendidikan. Kalau buat orang Turkinya sendiri kuliah gratis, Mas. Kalau buat orang Turki ya. Internal. Ya, buat internal buat orang Turki dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah itu gratis. Gratis. Nah, kalau buat kita warga negara asing di Turki itu bayar, tetapi dapat subsidi dari pemerintah. Itu sekitar 80%. Jadi kalau misalnya Mas kuliah di Turki di univ negeri ya, itu berarti hanya membayarkan yang mungkin sekitar 10 atau 20% dari jumlah yang harusnya dibayarkan. Itu yang pertama, sangat murah sekali. Yang kedua, untuk sistem pendidikan Turki juga sangat baik, karena dia secara
sistem pendidikan itu mengadaptasi Bologna proses atau sistem pendidikan Eropa. Walaupun secara geografis dia belum masuk Schengen, belum masuk Eropa ya, tapi untuk pendidikan itu dia standar Eropa gitu. Maka dari itu semua universitas di Turki itu bisa mengikuti program Erasmus. Ya, Erasmus itu program pertukaran pelajar, beasiswa pertukaran pelajar se-negara di Eropa. Jadi banyak sekali orang Indonesia yang mereka kuliah di Turki, kemudian mereka semester 4-5-nya misalnya di Ceko, ada yang di Polandia, di Jerman, di Prancis gitu, atau kemudian lanjut S2-nya di di luar negeri, di luar Turki gitu ya. Itu banyak sekali dan itu hal yang biasa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, Turki itu negara yang sangat indah. Jadi banyak orang pikir gini Mas, banyak orang tuh pikir kalau Turki itu kayak gurun pasir gitu. Waktu 2008 itu ketika saya ke Turki, teman-teman pada bilang, Bil nanti nitip onta ya katanya gitu. Karena mereka pikir Turki itu padang pasir, gersang, tandus, padahal enggak gitu. Turki itu modern banget gitu. Eropa banget, terutama kota-kota Istanbul gitu ya, Ankara, transportasinya rapi, terintegrasi, kemudian juga mereka dari segi dari segi tata kotanya juga sangat bagus, dan mereka negara yang memiliki 4 musim gitu. Dan itu sangat-sangat menarik sekali. Di antaranya itu. Nah dari itu Mas, bagaimana caranya untuk teman-teman mahasiswa pemuda Indonesia ingin melanjutkan ke Turki itu seperti apa? Baik, bagaimana caranya kuliah di Turki? Secara garis besar ada 2. Ada jalur beasiswa, ada jalur mandiri. Yang mana dulu yang mau dijelasin nih? Ya, beasiswa dulu ya. Iya, beasiswa. Ya, jadi ada 2 nih, buat teman-teman yang mau kuliah di Turki ada 2 jalur. Beasiswa atau mandiri. Gitu. Beasiswa itu pun ada 2. Ada beasiswa dari Türkiye Bursları. Itu teman-teman yang mau daftar sekarang masih buka pendaftarannya kalau nggak salah. Dia tiap tahun dibuka Januari sampai Februari. Türkiye Bursları itu teman-teman bisa daftar cek di Google www.turkiyebursları.gov.tr. Websitenya itu beasiswa yang paling diincar oleh seluruh calon mahasiswa di seluruh dunia untuk kuliah di Turki, karena dia full funded Mas. Dia dari mulai tiket pesawat, asuransi, kemudian tempat tinggal, biaya kuliah sampai lulus, biaya kursus bahasa Turki, dapat uang saku, itu full funded sampai balik ke Indonesia. Dan itu programnya ada untuk S1, S2, S3 sama research gitu. Nah detailnya teman-teman bisa lihat di website Türkiye Bursları, dan semua jurusan ada gitu. Mau jurusan kedokteran, farmasi, kedokteran gigi, teknik, arsitektur, sastra, semua ada di situ, dan bisa pilih sekitar 12 jurusan universitas. Itu caranya yang pertama ya gitu. Dan caranya mudah karena dia tidak ada tes. Dia itu hanya pertama seleksi berkas. Jadi kalau teman-teman nanti mau daftar Türkiye Bursları, itu tinggal bikin account di website tadi, turkiyebursları.gov.tr, TR kalau bahasa Indonesianya, bikin account di situ, kemudian udah isi data. Upload foto, kemudian isi data diri, kemudian nanti diminta upload sertifikat yang kita punya. Kalau punya TOEFL atau IELTS lebih bagus lagi. Dan yang paling penting nanti kita diminta untuk menulis letter of intent. Letter of intent atau motivation letter. Jadi kita nanti di situ disuruh tulis kenapa mau kuliah di Turki. Terus mau kuliah di universitas mana, mau kuliah jurusan apa. Nanti kalau udah lulus mau ngapain. Apa kontribusinya buat bangsa dan sebagainya, itu ditulis biasa dalam bahasa Inggris gitu. Dan itu yang akan menjadi hal yang sangat penting, struktur tulisan kita. Kalau misalnya lolos seleksi berkas, nanti dipanggil ke wawancara. Tes seleksi wawancara itu di Kedutaan Besar Turki Jakarta. Setelah lolos wawancara, udah langsung dapat surat yang menyatakan bahwa kita diterima di universitas di Turki lewat Türkiye Bursları, tinggal berangkat. Jadi nggak ada tes, nggak ada ngerjakan soal, cuma berkas sama wawancara. Itu yang pertama, Türkiye Bursları. Yang kedua ada lagi Diyanet Bursları. Websitenya juga teman-teman bisa cek di Google, Diyanet Bursları. Itu hampir sama seperti Türkiye Bursları Mas. Cuma bedanya Diyanet Bursları ini dia dari Kementerian Keagamaan di Turki. Artinya jurusan yang ada itu hanya jurusan keagamaan, jurusan ilahiyat namanya. Jadi nggak ada arsitektur, nggak ada kedokteran, nggak ada kedokteran gigi, jadi cuma jurusan agama aja. Dan ini yang menjadi poinnya, selain yang tadi sama ya, isi biodata, isi data, kemudian juga kita diminta letter of intent, dia ada tes baca Qur'annya. Ini buat teman-teman yang dari pesantren, yang hafal Qur'an dan sebagainya, dan mau fokusnya di bidang agama, ini sangat bagus untuk daftar Diyanet. Dia kalau nggak salah ada SMA aja juga. SMA S1, S2, S3 buat di Turki. Ini beasiswa. Beasiswa. Ini memang beasiswa.
Mandiri, tadi kan ada dua ya, beasiswa sama Mandiri. Beasiswa ada dua, Turkiye Bursları sama Diyanet Bursları. Nah Mandiri pun ada dua mas. Ada dua juga. Ada Mandiri dengan agent sama Mandiri tanpa agent. Gitu. Gimana maksudnya itu? Mandiri dengan jasa agent atau jasa konsultan seperti Fatih Gazi misalnya, atau Mandiri tanpa agent. Gitu. Bedanya apa? Bedanya sama aja teman-teman kalau tur ke Turki misalnya pakai agent sama nggak pakai agent gitu. Kalau misalnya Mandiri dengan agent, misalnya di Fatih Gazi, teman-teman tinggal daftar, kemudian kita ada dua jalur, bisa lewat jalur ujian, tes tertulis, atau kalau nggak mau ujian bisa berkas. Bisa pilih lebih dari 20 universitas, teman-teman tinggal kasih dokumen, Kak aku mau daftar katakanlah di Sakarya University, ini jasa aku, scan-nya, ini transkrip nilai, pas foto sama paspor atau KTP. Udah, tinggal nunggu lulus aja. Gitu. Terus tinggal nunggu berangkat. Semuanya kita yang siapin, dokumen kita yang terjemahkan, kita yang legalisir, kita carikan tempat tinggal, bikin visa, dokumen kita siapkan, tinggal datang, kita udah briefing, ambil visa pun kita yang ngambil, tiket pesawat kita yang belikan, asuransi kita yang belikan, di Istanbul pun nanti dijemput di Turki, kemudian kita yang antar ke kampus buat daftar ulang, diantar buat bikin izin tinggal, diantar ke dinas pendidikan buat bikin surat penyertaan. Jadi semuanya itu udah terima jadi. Itu kalau kuliah di Turki dengan agent, itu yang paling banyak diminati saat ini. Atau yang tanpa agent, kalau tanpa agent ya semuanya harus cari sendiri. Misalnya pengen daftar ya hubungi univ yang mau dituju. Misalnya dia mau daftar Istanbul University, ya udah buka aja website Istanbul University. Kebanyakan memang bahasa Turki ini yang jadi kendala mas. Kenapa orang Indonesia ini agak susah daftar langsung sendiri ke univ di Turki, karena memang mereka kebanyakan itu berbahasa Turki. Ada sih yang beberapa bahasa Inggris cuma nggak diupdate ya. Jadi kadang-kadang untuk informasi penting itu dalam bahasa Turki gitu. Jadi mungkin biasanya mereka agak kesulitan gitu. Ada juga sih yang bisa, tapi ya semuanya harus ngurus sendiri, legalisir, terjemah, kemudian nyari tempat tinggal di sananya gitu kan, itu semuanya dilakukan sendiri gitu. Bedanya cuma itu aja. Gitu. Nah, untuk kuliah ke Turki itu kan biasanya yang pasti ada di bayang-bayang para pemuda mahasiswa Indonesia ini kan pasti TOEFL. Karena mereka masih belum merasa tuntas secara 500 TOEFL-nya. Itu yang mereka ada di bayang-bayang pikirannya. Mungkin dari Turki ini apa harus mewajibkan TOEFL itu? Baik, di Turki tidak harus punya TOEFL atau IELTS. Kenapa? Karena memang pengantarnya itu kan sebagian besar bahasa Turki. Gitu. Jadi kalau misalnya kita untuk universitas negeri itu 90% memang bahasanya pengantarnya bahasa Turki. Ada sih beberapa yang bahasa Inggris, nanti kita akan jelaskan. Jadi teman-teman nih yang nggak punya TOEFL, nggak punya IELTS, itu bisa banget karena bukan itu yang dilihat. Yang dilihat adalah nilai rata-rata ijazahnya nanti. Gitu. Dan ketika nanti daftar ulang universitas, Kak, kan aku belum bisa bahasa Turki, gimana kuliahnya? Jadi ketika teman-teman berangkat ke Turki itu nggak langsung kuliah. Jadi tahun pertama fokus persiapan bahasa Turki dulu di universitas. Kursus istilahnya. Kursus gitu. Tapi kursus itu memang sudah di bawah universitas. Nama lembaganya COMER. Gitu. Lembaga memang mempersiapkan mahasiswa asing ya untuk kuliah di Turki yang belum punya kesiapan bahasa supaya mereka siap kuliah dengan bahasa Turki. Gitu. Jadi buat teman-teman misalnya yang berangkat misalnya siswa kita di Fatih Gazi sekarang yang daftar sudah 20 orangan yang daftar. Misalnya kalau mereka berangkat ke Turki itu 2022 bulan September atau Oktober 2022, ya mereka nanti akan mulai kuliahnya di Oktober 2023 tahun ajaran nanti. Karena tahun pertama itu fokus untuk belajar bahasa Turki dulu, misalnya seperti itu. Nah, kecuali kalau teman-teman ada yang ingin kuliahnya yang pengantarnya bahasa Inggris, baru itu diminta TOEFL atau IELTS. Itu pun nggak wajib mas. Gitu. Tahun kemarin siswa kita ada yang dia maunya pengantarnya bahasa Inggris dan maunya di private university. Di Istanbul ada satu universitas namanya Bahçeşehir University. Itu di antara kampus swasta yang favorit ya, unggulan karena memang kualitasnya sangat bagus. Lokasinya juga pas banget di pinggir laut ya, indah sekali kampusnya. Itu dia ambil jurusan perfilman. Ambil jurusan film and television yang pengantarnya bahasa Inggris. Nah, dan sekarang udah langsung kuliah. Kenapa bisa langsung kuliah? Jadi kalau teman-teman dapat yang pengantarnya bahasa Inggris, pas daftar ulang itu biasanya akan diminta nilai TOEFL. Di Turki itu yang biasa diminta itu TOEFL IBT mas, bukan PTE. Gitu. Jadi yang diminta itu TOEFL IBT minimal 72. Kalau nggak punya gimana? Kalau nggak punya ikut ujian bahasa Inggris. Jadi kalau nggak punya TOEFL juga nggak apa-apa sebenarnya. Gitu. Misalnya masnya diterima di univ yang pengantarnya bahasa Inggris,
tapi TOEFL nggak punya. Univ tanya, kamu bisa bahasa Inggris nggak? Bisa, tapi punya nggak sertifikat TOEFL? Wah, belum sempat ujian. Ya udah, ujian dulu yuk. Diuji bahasa Inggrisnya, gitu. Berarti mudah ya untuk kuliah ke Turki ini. Mudah sekali. Mudah cuma sekali ya kan. Iya. Nah, mungkin yang paling terakhir ini kan berbicara persoalan ini. Apa sih yang perlu dipersiapkan untuk pemuda Indonesia yang ada keinginan untuk melanjutkan ke luar negeri, khususnya Turki? Baik. Yang perlu dipersiapkan ini. Yang perlu teman-teman persiapkan ya. Yang pertama itu nilai akademik. Gitu. Apalagi buat teman-teman yang masih SMA ya, atau buat teman-teman yang mau S2 yang masih kuliah, pastikan nilai-nilainya itu bagus-bagus. Gitu. Nilai ya. FIK ya. Iya, nilai-nilai raportnya, nilai rata-rata ijazah gitu. Makanya teman-teman yang kan sekarang di Fatigazi udah 20 orang yang daftar gitu kan, dan kita belum mulai program kita. Kita baru share di grup WhatsApp gitu kan, kemudian kita men-share informasi. Kita banyak orang tua nanya, kenapa sih nggak mulai program dari sekarang? Kita bilang kita nggak mau ganggu gitu, karena memang nanti nilai anak-anak yang mereka dapatkan ini akan menjadi penentu peluang lolos mereka di universitas. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah di luar negeri atau terutama di Turki, pastikan nilai-nilainya bagus. Kalau bisa itu diraport semua di atas 80 gitu. Semakin tinggi nilainya maka peluang diterimanya semakin besar. Gitu. Semakin tinggi nilainya peluangnya semakin besar. Yang kedua, mulai banyak cari informasi tentang Turki. Gitu. Jadi sekarang udah banyak di Google. Saya juga punya blog pribadi, mungkin nanti Mas bisa berkunjung, sabilarisat.com. Itu saya punya tulisan banyak tentang kampus, tentang cara bikin visa, tentang kekurangan kelebihan kuliah di Turki gitu. Itu bisa mulai baca-baca ya, tentang gimana sih kuliah di sana, keadaannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, mumpung terutama masih kuliah, masih sekolah ya, itu persiapkan dan kenali diri kita maunya jurusan apa. Karena banyak gini Mas, banyak orang yang ketika dia lulus sekolah, lulus SMA, udah lulus, ditanya sama orang tuanya, ditanya sama kita, kuliahnya mau jurusan apa, bingung. Padahal zaman sekarang ini segala sesuatunya itu butuh jadi orang yang ahli gitu. Ya artinya sekarang semuanya mengkerucut, banyak sekali jurusan-jurusan yang zaman dulu nggak ada, sekarang ada. Gitu. Dan itu kan butuh kita butuh mengambil pilihan yang tepat. Dan sayangnya pengetahuan anak-anak Indonesia, anak-anak SMA tentang jurusan itu belum banyak. Contoh kalau ditanya, misalnya saya sering nanya anak-anak SMA yang udah mau lulus atau bahkan udah lulus, kamu mau kuliah jurusan apa? Yang disebut pasti itu juga. Kalau nggak arsitektur, psikologi, misalnya, apalagi biologi, itu yang paling banyak, kedokteran. Padahal itu jurusan, nggak cuma di luar negeri, di Indonesia juga jurusan-jurusan itu sudah mulai mengkerucut. Dan banyak sekali jurusan-jurusan yang bahkan yang punya peluang kerja yang bagus, tapi nggak populer. Ada jurusan teknik perikanan, ada jurusan misalnya hortikultura, ada misalnya jurusan sosial, ada jurusan misalnya kalau kita ngomong arsitektur yang masih satu rumpun, ada teknik sipil, ada desain interior, ada desain tata kota misalnya. Itu teman-teman harus mulai banyak searching itu gitu. Jadi jangan sampai mentang-mentang masih muda udahlah habis nonton Netflix gitu kan. Mulai searching tentang pendidikan gitu. Nanti aku tuh kira-kira sukanya di mana, bakatnya di mana, perdalami itu. Jadi ketika nanti lulus udah tahu mau kuliah jurusan apa. Sebenarnya kalau ngomongin masalah kualitas pendidikan di Indonesia juga banyak kampus-kampus yang bagus gitu. Cuma terkadang karena mereka kurang mempersiapkan diri ya untuk terjun ke dunia perkuliahan. Jadi mereka bingung. Akhirnya ya udahlah yang penting kuliah jurusan apa aja. Akhirnya nggak nyambung gitu. Dia ternyata ahli di bidang apa atau dia bakat di mana, akhirnya nggak dapat apa yang seharusnya. Gitu. Ini tentu luar biasa untuk kesempatan teman-teman khususnya yang masih proses di sekolah menengah atas ya, SMA yang mungkin ini harus tepat kalian menginginkan jurusan apa. Dan mungkin yang paling terakhir ini dan yang paling terakhir sekarang, mungkin motivasilah buat para pemuda Indonesia yang ingin kuliah ke luar negeri. Apa sih motivasinya? Kan Mas Sabil ini sudah berpengalaman, pernah ke Prancis, pernah ke mana, ke Turki dan negara-negara lainnya. Mungkin apa sih motivasinya buat para pemuda mahasiswa Indonesia dan juga para
netizen dari penonton Rumah Institut, Mas. Baik. Monggo. Baik, teman-teman semua. Jadi sekarang persaingan itu sudah semakin ketat ya. Persaingan di dunia industri, dunia kerja, bahkan dunia all shop gitu ya. Itu semakin ketat. Ya. Kalau misalnya teman-teman main Rasuna Said akan terbiasa ngelihat orang India, ngelihat orang Singapura, ngelihat orang Turki bahkan yang kerjanya di wilayah kita. Jadi sekarang zaman itu sudah semakin meluas. Kemudian persaingan semakin ketat ya. Dan kita dituntut untuk menjadi orang yang memiliki kualitas kapasitas persaingan internasional. Gitu. Oke lah, mungkin teman-teman banyak yang bilang ngapain kuliah jauh-jauh gitu kan. Di Indonesia juga kampusnya banyak yang bagus. Iya betul, memang banyak kampus yang bagus di Indonesia. Tapi ketika teman-teman kuliah di luar negeri, di Turki misalnya, itu teman-teman akan memiliki pergaulan yang sangat luas. Punya nilai lebih. Ya? Betul, punya nilai lebih. Kalau teman-teman kuliah di Indonesia misalnya, ya nggak akan mudah dapat teman orang luar negeri. Tapi ketika kita kuliah di Turki misalnya, kita duduk satu meja, seberang kita temannya orang Jerman, Perancis, Kazakhstan, Kirgistan, orang China, orang Somalia. Kita ngobrol dengan mereka, membangun diri kita menjadi lebih percaya diri. Kemudian juga kita tahu budaya mereka seperti apa, saling tukar pikiran dengan mereka gitu kan. Dan yang paling penting adalah mindset kita jadi terbuka lebar gitu. Ternyata di negara ini loh banyak yang bagus, adaptasi gitu. Betapa banyak tokoh-tokoh kita yang kemudian mereka melihat sesuatu yang bagus di luar negeri, dibawa diadaptasi ke sini dan ternyata memang cocok gitu ya. Baik dari segi sosial, ekonomi, teknologi dan lain sebagainya gitu. Dan kalau zaman dulu ya mungkin zaman dulu itu orang yang bisa kuliah ke luar negeri cuma dua Mas pilihannya. Kalau nggak dia itu sangat kaya banget, atau dia itu pinter banget. Zaman dulu gitu, kalau mau kuliah ada 2 poin, kaya banget, Anda pinter banget. Kalau nggak dia kaya banget, kaya raya tuh, sampai dia bisa membiayai ratusan juta luar negeri, atau dia tuh pinter banget gitu, sehingga dapat beasiswa. Kalau zaman sekarang, teman-teman nggak kaya banget, ya artinya ya kehidupan normal seperti ini kita. juga motivasi buat teman-teman yang di bawah rata-rata. Betul. Juga. Dan nggak pinter-pinter banget, itu sangat mudah kuliah negeri. Teman-teman kuliah di Turki sama kuliah di UI atau di UIN sama aja, segitu-gitu juga habisnya uangnya. Mas Irwan ngekos di Manggarai sama ngekos di Sakarya misalnya, bisa jadi mahalan di Manggarai loh. Serius? Iya, betul. Biaya hidupnya di sana murah gitu kan. Kemudian juga makanan, apalagi kalau buat mahasiswa itu dapat diskon, transportasi buat mahasiswa dapat diskon. Tadi biaya kuliah misalnya katakanlah cuma dapat biaya kuliah yang 2 jutaan misalnya, 2 juta per semester. Kuliah 2 juta per semester, berarti per bulan kan nggak ada sejuta-juta amat itu. Gitu. Apalagi kalau teman-teman kuliah di luar negeri, teman-teman yang suka fotografi, ya kan, foto jual, itu ada yang menghasilkan itu. Teman-teman, misalnya Mas Irwan, ya kan, suka bikin konten gitu kan. Ketika kita di luar negeri bikin konten, otomatis punya nilai lebih gitu kan, dan banyak sekali peluang-peluang yang bisa didapatkan. Luar biasa. Yang terakhir Mas ya, zaman sekarang orang itu bisa bahasa Inggris itu hal yang biasa, gitu. Zaman sekarang itu teman-teman, mumpung masih pada muda ya, otaknya masih pada cerah nih. Cerah. Gitu. Ketika teman-teman nanti bersaing di dunia kerja, orang itu bisa bahasa Inggris itu udah hal yang biasa. Maka perusahaan itu akan menuntut biasanya punya nilai plus ketika orang itu punya bahasa Inggris plus satu lagi bahasa asing yang lain. Gitu. Jadi biasanya mereka lihat selain bahasa Inggris apa nih bisanya. Makanya sekarang banyak orang yang berbondong-bondong belajar bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jerman, bahasa Jepang gitu kan, bahasa Turki. Jadi selain teman-teman bahasa Inggris oke lah, teman-teman dari SD udah belajar ya, kita anggap udah oke gitu kan, tinggal nanti diasah. Miliki satu bahasa asing yang lain selain bahasa Inggris, itu akan menambah nilai teman-teman ketika teman-teman bersaing, entah itu bekerja di perusahaan kah, atau itu bikin ngebangun usaha, itu akan menjadi nilai plus yang luar biasa. Gitu. Tentu luar biasa ini bagi teman-teman, kawan-kawan yang khususnya siswa atau mahasiswa yang ingin melanjutkan kesempatan untuk melanjutkan studi, baik itu mahasiswa S1 maupun mahasiswa S2. Jadi kalian ambil kesempatan ini, jangan putus semangat lah untuk, entah kalian adalah orang miskin dan lain sebagainya. Jadi tetap semangat, harus punya tekad, harus punya keinginan kuat untuk ketika melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, mungkin saya ucapkan banyak terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing di Rumah Institut ini. Saya ucapkan terima kasih kembali dari saya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.